Badan Kepegawaian Daerah NTB menegaskan tidak ada penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 dan hingga saat ini Pemda NTB masih melakukan pendataan tenaga honorer. Pemerintah pusat melalui Menpan RB telah merencanakan penghapusan tenaga honorer berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K. Kepala Badan Kepegawaian Daerah NTB menjelaskan tidak ada penghapusan honorer namun akan tetap diperdayakan dan saat ini BKD NTB masih melakukan pendataan honorer. Jadi tidak disebutkan lagi mereka sebagai honorer itu, jadi bukan dihapus. Apa nama lainnya? Outsourcing. Jadi tidak dihapus. Jadi kebijakan yang kemarin sempat membuat para honor panik itu memang bukan penghapusan gitu ya? Pendataan. Jadi saya sudah luruskan di beberapa kali di media bahwa surat Menpan itu bukan akan penghapusan. Nah, ada kata dihapus di situ. Satu, kita diminta data berapa sih seluruhnya. Sudah kita data. Berapa? 15.500 lebih. Nah, mau diapakan ini? Kan kita belum tahu, Pak. Kita kirim, yang gitu. Tidak dihapus, tapi ada yang menyebarkan beberapa oknum mungkin isunya akan diberhentikan. Kan itu yang diterima oleh publik kan? Saya katakan tidak. Tapi karena tugas kita sekarang kan mendata bukan diberhentikan orang gitu. Ada yang kurang 2 tahun, kurang setahun, tidak boleh lagi, bukan seperti itu. Hingga saat ini BKD NTB telah mendata sebanyak 15.000 lebih tenaga honorer. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Pemirsa, selain menikmati sunset yang indah di pantai Kota Mataram, pengunjung juga dapat menikmati lezatnya kerang bakar lokan. Anda penasaran dengan kuliner yang satu ini? Dan berikut liputannya. Pantai Ampenan merupakan salah satu destinasi wisata favorit warga Kota Mataram untuk sekedar menikmati sunset di waktu sore hari. Di tengah hiruk-pikuk ibu kota, Pantai Ampenan Mataram dapat disebut warga Kota Mataram surganya wisata kuliner, dari makanan khas tradisional pelecing kangkung hingga beragam jenis siput. Salah satu menu favorit yang diburu pengunjung yakni kerang bakar lokan. Dibakar langsung di atas cangkangnya, membuat bumbu meresap ke dalam kerang. Kerang pun terhindar dari arang, sehingga pembakaran makan ini pun lebih sehat. Perpaduan saus sambal, saus tiram, dan tomat menghadirkan cita rasa yang berbeda. Bonusnya, Anda bisa menikmati sajian lezat ini ditemani indahnya sunset di Pantai Ampenan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Tepian Pantai Ampenan tidak sulit untuk menemukan kuliner jagoan ini. Anda bisa memilih kedai di pinggiran pantai untuk menikmati sepoi angin pantai. Perpaduan nikmat kerang dengan suasana pantai berhasil membuat kedai bakar lokan tidak pernah sepi pengunjung. Bahkan perharinya lebih dari 15 kg ludes terjual. Kalau saya, menu favorit saya itu kerang lokan ini. Enak banget, soalnya kalau di tempat lain itu nggak kayak gini. Jadi di sini beda banget gitu. Jadi bumbunya itu kerasa banget. Mulai dari manisnya itu kerasa, terus pedesnya juga ada. Jadi pokoknya enak dah. Saya sukanya kerang. Kenapa? Bagaimana rasanya menurut Mbak? Kalau dimakan kerasa segar, terus manis, pokoknya enak dah di lidah. Dibuka sejak tahun 2007, kedai ini memiliki berbagai pilihan menu seafood, yakni udang, kepiting, dan ikan. Kenapa kerangnya dibakar dengan cangkangnya? Iya, karena kalau cangkangnya itu kan sebagai tempatnya, sebagai tempat untuk membakar. Jadi itu wadahnya untuk menaruh kerangnya. Jadi kalau kita tidak pakai piring atau apa jadi itu yang sebagai wadahnya itu. Jadi itu keunikannya dari kerang bakar tersebut. Harganya pun terjangkau mulai dari Rp35.000 per porsinya.
Rasa lezat dan suasana pun juara, Anda tertarik mencobanya. Dari Mataram, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, bagi Anda yang gemar traveling, Anda harus mengunjungi Pulau Padar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Di objek wisata ini Anda akan disuguhkan dengan panorama alam yang menakjubkan dari atas bukit saat matahari terbit. Seperti apa keindahan Pulau Padar tersebut? Berikut liputan selengkapnya. Berbicara soal Labuan Bajo, ada salah satu destinasi wisata yang wajib kita kunjungi, yakni Pulau Padar. Salah satu daya tarik wisata Pulau Padar ini adalah menyaksikan keindahan matahari terbit di atas bukit. Untuk melihat sunrise, kita harus trekking dengan menempuh anak tangga. Akhirnya, wah kita nyampe juga. Jadi sebenarnya Mat, Sebenarnya belum nyampe, Vin. Sebenarnya kalau misalnya kita mau naik lagi ke atas masih bisa. Jadi last point-nya tuh ada di atas. Meskipun cukup melelahkan untuk sampai di puncak, lelah Anda akan terbayar dengan suguhan pemandangan cantik golden sunrise yang sangat menyejukkan mata. lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Setelah matahari terbit seutuhnya, keindahan Pulau Padar akan nampak lebih jelas. Bukit yang tinggi, jernihnya air laut, pasir pantai yang putih dan udara yang jauh dari polusi, dan juga jajaran pulau di sekitarnya menjadi suguhan pemandangan yang akan menghipnotis pengunjung. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di iNews NTB. Saya Vinka Andini pamit undur diri dan sampai jumpa.